Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Maya Syakira, yang kedua ada Alam Nur Said, yang ketiga ada Ainita Gunawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis teks grafis. Yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama oleh Alam Nur Said. Kepadanya saya persilakan. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan dari media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian. Kedua, memperjelas sajian pelajaran. Yang ketiga, mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah diingat, yang dilakukan melalui penjelasan verbal, menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Sedangkan secara khusus, media grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tak digrafiskan. Kelebihan media grafis. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilakukan dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahan media grafis. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Baik, di sini saya sebagai presentator ketiga, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pembelajaran grafis. 1. Bagan. Istilah bagan meliputi berbagai jenis presentasi grafis seperti peta, grafik, lukisan, diagram, poster, dan bahkan kartun. Dalam hubungan ini, bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Fungsi utama dari bagan adalah menunjukkan hubungan perbandingan jumlah relatif perkembangan proses klasifikasi dan organisasi. Contoh bagan, ada beberapa jenis bagan, diantaranya yaitu A. Bagan pohon, B. Bagan air, C. Bagan arus, D. Bagan tabel. Bagan pohon dikembangkan dari dasar yang terdiri atas beberapa akar menuju batang tunggal. Kemudian cabang-cabang pohon tersebut menggambarkan perkembangan serta hubungan. Bagan air merupakan kebalikan dari bagan pohon yang berfungsi untuk mempertunjukkan bagaimana berbagai unsur penting dikombinasikan sehingga membentuk satu produk. C. Bagan arus, sebuah organisasi yang beranggotakan pelajar atau sebuah kesatuan pemerintah, proses pengembangan kepemimpinan industri, atau langkah-langkah dari mana sebuah rencana undang-undang menjadi undang-undang dapat divisualisasikan dengan bagan arus atau bagan. Organisasi yang cocok untuk pembentukan fungsi, hubungan, dan proses. D. Bagan tabel. Bagan tabel adalah bagan yang mempertunjukkan suatu data dan informasi dipakai untuk memperlihatkan saling bergantungan dari berbagai unsur. Baiklah, di sini saya sebagai presentator pertama ingin melanjutkan materi dari presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik. Grafik didefinisikan sebagai penyajian data berangka. Suatu tabel gambar dapat mempunyai nilai informasi yang sangat berfaedah. Namun, grafik dari data yang sama menggambarkan intisari informasi sekilas atau lebih efektif. Grafik merupakan keterpaduan menarik dari sejumlah data, tabulasi data yang tersusun dengan baik. Misalnya, untuk laju pertumbuhan siswa setiap tahun di sekolah, tentu dapat dibuat suatu grafik yang menggambarkan jumlah siswa baru yang diterima di sekolah tersebut pada setiap tahun. Jenis grafik, terdapat beberapa jenis grafik yang umum digunakan, yaitu grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik bergambar.
Poster, definisi poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan. Yang berarti dalam pengertiannya, yang pertama ada karakteristik poster, yang kedua harus dinamis, yang ketiga menonjolkan kualitas, yang keempat ada sederhana, dan yang kelima tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara terinci. Selanjutnya ada pengembangan media grafis. Dalam proses penataan harus diperhatikan prinsip-prinsip desain tertentu. Antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama ada kesederhanaan. Pesan dan informasi yang panjang dan rumit harus disederhanakan dengan penggunaan kata-kata dan huruf yang tidak terlalu beragam dalam suatu tampilan visual agar mudah dibaca dan dipahami. Baiklah, hanya ini dari kelompok kami. Yumkin fakot hadamini syukron ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.